Materi hari ini di Omlet ini ya kita membahas tentang service lightening. Lightening itu berhubungan dengan warna blond ya. Bagaimana kita nanti mengatur foto before dan afternya di sosial media ya. Ada 3, jadi untuk membuat warna blond ini ada 3 service yang bisa kita andalkan di salon, yang bisa kita tawarkan di konsumen. Antara saya, teman-teman itu kita semua satu tim ya, nggak ada yang namanya saya orang L'Oreal harus kita itu nggak, kita jadi satu tim ya, kita harus saling kerjasama. Pasti setiap orang mempunyai ekspektasi ya, keinginan supaya kita tuh dari yang nggak bisa jadi bisa, itu ekspektasi kita, dari yang biasa menjadi luar biasa, itu ekspektasi kita. Nah, inilah warna-warna blond yang pernah populer di tahun 70-an ya. Mungkin di antara kita ada yang belum lahir ataupun ada yang lahir ya. Tapi aku yakin kalian belum lahir di tahun 70-an. Ya. Di sini siapa yang lahir 69, 68? Ya, inilah warna-warna blond di tahun 70-an ya, di mana TV itu masih hitam putih. Jadi inilah beraneka ragam warna blond. Nah, adapun warna blond yang populer saat ini ya, nih. Ya, inilah warna-warna blond yang populer di saat ini ya. Jadi ya ini semuanya warna blond. Jadi ada yang blond agak ke abu, ada blond agak ke oranye ya. Ini agak ke hijau. Nah, ini agak ke hijau blondnya. Semuanya warna blond. Nah, semuanya ini harus dilakukan dengan proses lightening kalau kita mau mendapatkan warna blond. Dari sini, dari 2 slide ada pertanyaan? Siapa yang udah pernah bikin warna blond? Pernah, Kak? Iya, pernah ya. Ya, warna blond itu bukannya warna bleaching ya. Jadi tetap kita bleaching, tapi kita tune lagi dengan warna, kita masukin warna supaya nggak kusam ya. Ya, luntur-lunturnya pun jadi warna bleaching. Jadi semua jadi masukin warna semua ya. Jadi kayak di level 6 kalian oranye, kalian masukin ya, itu jadinya warna blond. Dila belum masuk ya, Dila. Iya, Dila belum masuk. Nisa udah, Melisa belum. Nah, teman-teman juga kalian boleh ya follow Instagram mereka atau follow TikTok mereka ya, dari para hairdresser atau master-masternya yang mereka sering buat warna blond secara di internasional ya. Ada Matthew Stellis, ada Mai Sancha ya, ada Chelsea Hair Culture, ada Min Kim ya, Min Kim yang berapa kali di video Color Key 1 dan Color Key 2 memang dia brand ambassadornya L'Oreal ya. Dia adalah salah satu guru saya juga. Jadi bisa kalian follow dia untuk berteman supaya kita bisa mendapatkan rekomendasi warna-warna tentang warna blond ataupun warna-warna lain. Jadi kita boleh kalian follow mereka-mereka ini. Karena kita di salon, otomatis semuanya itu berawal dari konsumen, customer, klien ya. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya klien di salon? Nah, dari bermacam-macam klien kita yang menginginkan pewarnaan ya, yang inilah harus kita buat ya. Seperti contoh, klien kita menginginkan highlight yang natural. Nah, jadi kita harus tahu nih highlight natural itu seperti apa. Terus juga klien menginginkan warna blond yang selalu dia nggak mau kusam nih warna blondnya. Ya, mereka mungkin
kayak ini tapi warna kusam. Nah ini jangan sampai terjadi. Terus dia warna blondnya juga selalu flat. Jadi flat itu datar. Flat itu jadi nggak ada dimensinya dan kelihatan membosankan. Dia kepengen warnanya itu lebih terang atau light blonde. Terus warna blondnya selalu oranye. Nah inilah kalau kita hanya main bleaching nggak ditun lagi, akhirnya warna blondnya selalu kelihatan oranye. Yang nggak kalah penting yaitu supaya rambut klien kita tidak rusak. Nah, untuk menjawab atau untuk mewujudkan semua keinginan klien ya atau konsumen kita di salon, otomatis kita harus sudah mempunyai ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan atau pernah belajar ya, detailing rambut itu seperti apa. Terus kita harus sudah tahu nih undercoatnya itu di level berapa, bagaimana kalau kita menetralisirkan supaya warnanya itu tidak kusam. Terus yang nggak penting, kalah penting ini tiga kunci ini untuk kita membuat warna blond. Nanti ini kita bahas ya. Kita bahas kalau proses undercoat ya, netralisir sudah pernah belajar dan konsultasi juga sudah pernah belajar. Mari kita simak video ini. Kok nggak mau? Golden, her undercoat might be more yellow because she has more UMelanin in it. Of course, this is not a 100% guarantee, but it helps to get closer to a perfect result when dyeing hair. Oke. Ulangin ya videonya. Natural hair lightening is a story of undercoats. Natural hair color is never even. In most cases, hair is darkest at the roots and lightest at the tips. This natural lightening is caused by oxygen and water. The granular pigment eumelanin oxidizes easier and faster than the diffuse pigment pheomelanin. All hair has both types of pigment. Depending on the quantity of these pigments, hair is either lighter or darker. However, two light brown hair colors, for example, may not have the same ratio of pigments, which affects the speed at which the hair lightens and therefore the undercoat. When natural hair is lightened, its color turns either red, orange, or yellow. The result is called an undercoat. You always want to ensure that you know your expected undercoat when dyeing hair, as the artificial color and your undercoat will create the final color result. Because all hair pigmentation is unique, here's a special tip for getting a greater guarantee with the undercoat. Simply ask your client about her skin tone when she tans. If her tan is more copper, her undercoat might be more orange because she has more pheomelanin. If her tan is more beige or golden, her undercoat might be more yellow because she has more eumelanin. Of course, this is not a 100% guarantee, but it helps to get closer to a perfect result when dyeing hair. Oke. Udah cukup videonya? Halo? Cukup, Mas. Ada yang mau bertanya nggak dari video ini? Jadi kan video ini kan tentang proses letterning yang terjadi. Jadi proses letterning terjadi itu kan ada dua, ada secara alam dan ada cara buatan. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, untuk yang rambut virgin, utamanya rambut virgin itu ya biasanya itu sebentar. Aku pakai filter dulu. Ya, jadi kalau rambut virgin itu biasanya itu bagian akar itu akan lebih gelap dibandingkan dari tengah ke ujung. Ya, dari tengah ke ujung ini kenapa terjadi? Karena terjadinya itu karena proses letterning secara alami. Jadi rambut virgin itu pasti dia levelnya itu akan lebih terang walaupun sedikit ya daripada yang di akar. Nah, itu terjadinya karena proses letterning.
dan setiap rambut pipi itu pasti nggak sama antara ujung dan akar. Ya, boleh kalian perhatikan teman-teman kalian di salon yang nggak pakai hijab itu coba lihat deh. Pasti rambutnya nggak sama antara yang di akar sama yang di ujung ini. Akan ada perbedaan level. Ya, jadi kalau secara letterning secara natural, ya, secara buat saja itu dia terdiri dari oksigen, ya, matahari dan kelembapan. Nah, sedangkan kalau letterning secara buatan, penerangan secara buatan terjadi perbuatan itu dia tiga-tiganya butuh oksigen, butuh kayak sinar matahari, butuh dan cairan. Nah, tapi untuk di oksigennya itu terdapat di dalam developer oksigen ya. Terus kalau kekuatannya itu untuk itu terdapat di dalam tubuh cat itu amonia. Dia yang kursi sebentar deh. Kursi panjang, udah manjat ya. Terus setiap kita mempunyai pigmen ya, setiap rambut kita itu mempunyai pigmen alami kita, yaitu iomelamin dan piomelamin. Di setiap orang dua-duanya ini ada, tapi tergantung mana yang lebih banyak. Jadi nggak ada istilahnya, oh si A adanya pigmen iomelamin, si B adanya pio, nggak ada. Jadi dua-duanya kita tuh bisa aja ada, ya, antara A dan B bisa ada pigmen dua-duanya, tapi tergantung dari mana yang lebih banyak. Apakah si A bisa banyak lebih iomelamin atau si B banyak piomelamin? Ini bisa terlihat setelah kita melakukan proses letterning. Nah, mungkin teman-teman pernah memperhatikan atau suka kaget kadang-kadang waktu proses letterning yang terjadi itu, kok si tamu ini lebih cepat ya, kok si tamu si B lebih lambat. Nah, itu jadi pigmen alaminya itu yang berbeda, ya, pigmen alaminya. Jadi kalau dia mengandung pigmen ya melamin yang iomelamin lebih banyak, itu akan jauh lebih cepat teroksidasi dibandingkan piogranula atau piomelamin atau granula. Oke, ada yang mau bertanya nggak sebelum aku masuk ke kasus berikutnya? Kita ada studi kasus yang harus kita jawab. Lanjut dari video ini. Proses letterning rambut disebabkan oleh apa? A atau B? Ayo, dari video tadi, proses letterning rambut disebabkan A atau B? Oksigen, matahari, air. Oksigen, matahari, dan air. Lihat jawabannya, benar ya. Ketika proses letterning pigmen, granula lebih cepat terang daripada pigmen diffuse. Benar atau salah? A atau B? Jadi pigmen granula itu ya lebih cepat diterangkan daripada pigmen diffuse. Ya, diffuse itu iomelamin ya. Granula itu piomelamin. Mana kira-kira yang lebih cepat terproses? Ingat ya, di pigmen kita itu kan alami kita itu ada 3 warna, ya. Warna primer itu biru, merah, kuning. Nah, menurut kalian mana yang lebih cepat? Granula, diffuse, piomelamin atau diffuse iomelamin? Piomelamin enggak? Piomelamin ya? Coba kita lihat jawabannya. Benar ya? Sorry. Rambut late blonde adalah hasil proses letterning rambut dari late blonde. Kalian harus ingat tuh, undercoat ini berarti. Late blonde itu ada level berapa?
proses flattening rambut dari A atau B? A, Mas As. Oke. Mas ya, undercoat. Ya, benar. Jadi rambut light blonde itu dibuat dari proses dari undercoat pale yellow, dan kita masukin toning, itu kita masukin warna ya, maksudnya toning itu kita aplikasikan warna. Jadi undercoat udah pale yellow kuning, baru kita masukin warna lagi yang sesuai untuk undercoatnya. Nah, ini biasanya suka terjadi ya, tidak tercapainya warna blonde disebabkan oleh A atau B? B, Mas. B ya, jawaban B benar ya, bukan rambut konsumen ya. Jadi kalau kita gagal pewarnaan itu rata-rata disalahkan undercoat ya. Kecuali rambut itu bekas vitamin, bekas dihenna. Nah, otomatis kan itu juga bawaan dari si rambut, undercoatnya juga nggak kecapai pas kita masukin warna. Nah, jadi undercoat inilah yang paling faktor utama untuk kita mewarnain sebenarnya. Jadi benar ya B ya. Ini untuk netralisir pantulan paling tepat untuk netralisir undercoat kuning adalah kuning ya. Kita menetralisir warna kuning supaya natural, jadi coklat natural, itu warna apa? Pantulan berapa? A atau B? Nggak ada pilihannya. Netral itu kita harus selalu ingat, kalau 3 warna primer ketemu dijadiin satu, jadi warna primer itu kan warna biru, merah, kuning, kita jadiin satu jadi netral ya, coklat gelap. Nah, jadi coklat gelapnya itu tergantung dari levelnya nantinya. Nah, kenapa warna kuning bisa dinetral, jadi dimasukin warna ungu jadi netral? Karena di ungu terdapat 2 warna primer, yaitu biru dan merah. Dicampur ditemu dengan kuning, otomatis netral. Jadi netral itu ada 3 warna primer yang jadi satu. Selamat. Dari sekian jawaban cuma 1 yang kalian ngeblank. Sukses untuk kita semua. Lanjut ya. Nah, teman-teman masih ingat ya level warna dasar? Ya, level warna dasar kita dari 1 sampai 10. 1 tuh black, paling gelap. Yang nomor 2 tuh dark brown, ya, juga gelap. Dark brown juga ini gelap. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau kalian mendapatkan konsumen warna dark brown ya. Warna dark brown ini agak sulit untuk dilunturkan, sebab ini masih di kategori warna hitam. Ya, jadi yang paling cepat itu kalau kita buang warnanya, kita masukin warna itu di brown. Jadi level 4 ini lagi enak-enaknya kita masukin warna. Jadi kalau ada tamu misalnya biasa diwarnain, tiba-tiba dia mau digelapin, jangan sampai kalian aplikasikan warna dark brown. Ya, lebih baik kalian cari warna brown. Jadi kalau untuk merubah lagi 2 bulan lagi mau rubah warna itu lebih gampang. Dari warna dasar dari level 1 sampai level 10. Ya. Dari warna dasar ke 10 warna dasar ini terdapat namanya ya. Kaleris kita harus benar-benar hafal ya undercoat ini. Ya, kalian harus benar-benar hafal. Kaleris, kalian harus benar-benar hafal ya ini ya. Warna dasar dari level 1 sampai level 10. Dari warna coklat gelap sampai warna coklat terang. Ya. Nah, semakin terang warna dasarnya, jadi kan setiap tubuh cat itu kan ada angka-angka tuh, ya. Ada angka-angka, misalnya 7.45, 8.12. Nah, jadi 8-nya itu ini menunjukkan level warna dasar di 8. Ya. Terus 8 adalah undercoat-nya yellow. Ya. Nah, jadi kalau kalian mengambil misalnya 8.12,
ya ini undercoatnya yellow, berarti kalau masih di kuning, jadi ungunya itu nggak akan nampak, karena duanya itu akan menetralkan warna kuning. Gitu. Jadi kalian harus tahu dan jeli kayak gitu. Memang harus dipelajari, ya, tidak semudah itu kita untuk mempelajari pewarnaan ini, sebab pewarnaan itu sedikit agak rumit. Jadi untuk hasil yang maksimal itu, jadi setiap undercoat rambut, ya, plus warna yang kita aplikasikan, itulah akan hasil akhirnya. Ya, kembali ke sini. Misalnya undercoatnya di level orange, ya, di level orange. Kalian ambil warna 6.11, nggak akan jadi warna abu-abu, ya, sebab satu akan menetralkan warna oranye. Oke. Jadi perlu kita tahu bahwa setiap undercoat plus warna yang kita aplikasikan di rambut itu menunjukkan hasilnya akhirnya. Nah, undercoatnya itu bagaimana kita menggunakan undercoat ini? Apakah kita undercoatnya itu kita redam? Kita redam tuh kita netral, ya, kayak menetral tapi tidak menetral sesungguhnya. Jadi hanya meredam aja, jadi biar oranye berkurang atau kuningnya berkurang. Nah, tapi kalau netralisir ini benar-benar kita kalau netralisir ini benar-benar kita menetral. Jadi kita buang undercoatnya itu. Jadi kita benar-benar kita buang. Jadi misal oranye, supaya nggak timbul oranye, supaya nggak timbul warna pantulan hangatnya, ya, kita benar-benar kita netral. Nah, terus kita menggunakan undercoat yang ada. Ya udahlah, di level 5 kita masukin level 7, ya undercoatnya nggak usah kita rubah. Gitu. Jadi bisa-bisa aja, tapi itulah hasil akhirnya menentukan undercoat plus warna yang kita aplikasikan. Jadi kalau yang bagus itu undercoatnya di level berapa, warna targetnya juga harus disesuaikan dengan level undercoatnya. Sebentar, Lisa, Putri. Putri masih susah sih sebenarnya. Cara misalnya tentang warna blonde, ya, warna blonde berarti kita akan memulai warna dasarnya itu di level 6, ya, di level 6. Adalah dark blonde, ya. Jadi kalau kita bicara masalah tentang warna blonde, berarti kita akan memulai warna dasar itu di level 6, ya, 6 ke atas, bukan 6 ke bawah. Di warna dasar blonde, dark blonde nomor 6 adalah undercoatnya oranye. Oke. Jadi kalau kita membuat warna blonde di level 6, ya, kalau kita bleaching itu hasil bleachingnya kan di oranye. Nah, berarti level oranye ini harus kita netralisirkan dengan warna di level 6 dengan titik 1. Angka 1 itu mewakili warna blue. Dan begitu juga di level 7, orange yellow, berarti kita netral dengan blue iridescent titik 1, 2. Di level 8 undercoat di level 8 yellow, berarti kita netralisir dengan level 8 ada titik 2-nya iridescentnya, yaitu titik 2. 9 ada titik 02 LED iridescent, 10 ada titik 2 juga 02. Ya, dari sini ada pertanyaan nggak? Yang titik 1, titik 12, titik 2 dan seterusnya itu kode yang ada di kotak chatnya ya? Ya. Oke. Jadi
Nah, ini kan ada bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan ya? Ini kan ada angka-angka nih. Di sini ini kan 8.28. Jadi 8 di depan itu menunjukkan level warna dasar 8. Nah, terus 28-nya itu adalah pantulan. 2-nya itu warna ungu, 8-nya warna mocha. Ya, warna mocha. Nah, jadi kalau ada angka misalnya di belakang titik atau di belakang koma itu menunjukkan pantulan. Ya, tapi di depan angka yang paling depan ini adalah warna dasarnya di level ini. Nah, otomatis kalau di warna dasar di 8.28 berarti 8 ini undercoat-nya itu nomor 8 juga yellow. Jadi harus kita capai. Jadi dari warna rambutnya warna gelap nih, ya. Di level misalnya di level 3, dia mau minta level 8 ya harus kita naikkan dulu minimal sama-sama di angka 8-nya baru kita bisa mendapatkan warna yang blonde. Ya, yang blonde yang bagus, ya. Bisa ditangkap enggak? Bisa dipahami? Level 6 kita bisa masuk blonde kak? Bisa. Bisa. Iya, tapi blonde-nya blonde gelap ya, level 6 ya. Kalau mau blonde terang ya di level 9 atau level 10. Jadi kan ini kan semuanya blonde. Dari level 6 ke atas ini blonde. Jadi blonde paling rendah adalah level 6. Itu pas luntur kuning nggak kak? Oranye? Enggak kuning. Enggak kuning. Kalau kita masukin misalnya di level 6, kita bikin warna blonde level 6, otomatis kan kita masukin kan 61. Nah, nanti lunturnya tuh enggak usap. Ya. Lunturnya warna bleaching tapi nggak usap, itu aja bedanya. Tapi kalau misalnya kita masukin warna bleaching aja, nggak kita masukin warna ini, ya itu akan jadi warna karat nanti hasilnya. Lalu lunturnya warna karat dan rambut kering. Tapi kalau kita masukin warna itu enggak. Itu tetap cantik warnanya, tetap bagus warna blonde-nya. Tetap warna bleaching tapi hasilnya. 6.1 ya? Ya. Jadi besok itu tergantung kalian mau level blonde-nya di mana. Ya, paling rendah level 6, paling tinggi level 10. Kalau kalian pengen aku pengen praktek blonde di level 8, ya udah kita bleaching sampai level 8. Nanti kita lihat tergantung dari modelnya ya, kita sepakat dari model dia mau terangnya di mana. Pokoknya besok itu kita paling rendah itu dari level 6. Ya, jadi level-level bawah ini nggak kita pilih. Ya, jadi kita mainnya itu warna itu dari level 6 ke atas. Yang sering kita buat nih. Yang ini, yang atas ini kondisi rambut konsumen kita. Ya, dan mereka kepengennya blonde natural. Ya, jadi kita kembali ke sini nih. Nih. Kembali ke sini nih, kalian harus ingat nih. Ya, dan netralnya ini, warna-warnanya ini. Ya, ini angka-angkanya, angka belakangnya. Ya, depannya mengikutin ini. Oke. Pertama itu konsumen kita memiliki orange yellow undercoat. Orange yellow undercoat di level berapa? Undercoat orange yellow di level berapa? Level 7 kak. Level 7. Pale yellow? 8. 9 ya? 8 ya? 9 8. ya? Strong yellow? 8. 9. 9. Strong, yellownya tuh kenceng. Hati-hati, jangan kebalik ini ya. Ya jangan kebalik antara pale yellow dengan strong yellow. Kita lihat lagi. Kita kembali lagi ke sini. Nih.
Nih, jangan kembali. Pale yellow ini level 9, strong yellow level 8. Kalau orange? 6. 6. Nah, udah tahu ya, jadi level 7, 9, 8, 6. Nah, untuk supaya mendapatkan, nah jadi besok itu kita harus mendapatkan natural blonde. Ya, berarti natural blonde itu belum tentu, bukannya gelap ya, tapi sesuai dengan level yang kita mau. Jadi dari level 6, 7, 8, 9, ataupun level 10 kalau kalian mau, silakan. Asal rambutnya kuat ya, asal rambutnya kuat. Bang, kita udah main benar-benar murni pakai bleaching nih, membongkar warnanya, rambutnya. Kalau oranye, kita ambil dari undercoat di level 6, berarti kita aplikasikan warna supaya dapat natural blonde 6 titik. 6 titik. 1. Oke. Sorry, kok nggak ada? Harusnya keluar loh. Kok nggak keluar ya? Oke. 6.1. Kalau orange yellow 7 titik. Orange yellow 7 titik. Ayo harus hafal ya. Nih aku lagi nih di sini nih. 7 ya. Nih. Jadi harus ya, kalau di level 7 berarti kita masukin warna level 7 juga dengan titik 1, 2 atau 21 ya, sama aja ya. Kalau kalian ada 7, 12 boleh, kalau ada 7, 21 boleh. Kalau 9 2. 9.02. Jangan 2. Kalau 2 nanti ungunya Oh ya, keluar. 02. Ya dapat banget, Iya. ungunya keluar ya, jadi 902. Karena ini kan kuningnya udah berkurang. Ya, kuningnya udah berkurang. Nah, kalau ini kuningnya masih kenceng, masih kuat. Ya, kuningnya masih kuat. Berarti ini di level 8, 8.2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 3 service yang bisa kita tawarkan di klien kita. Ya, 3 service kalau kita mau membuat warna blonde. Pertama, secara global ini satu kepala kita bleaching. Ya. Kedua, dengan highlight. Ketiga, dengan servis balayan. Ya. Jadi 3 servis ini yang bisa kita tawarkan di klien, dan klien kita tinggal memilih. Jadi maunya yang mana? Oh, dia mau satu kepala di warna blonde, ya silakan. Oh, aku mau tim highlight aja ya, seperti ini. Ya, nanti yang bagian highlightnya akan terlihat lebih blonde, lebih terang, yang gelapnya karena highlight lebih gelap. Ya, coklat aja. Ini apalagi ini secara balayan. Jadi ada 3 ini service yang bisa kita tawarkan ke klien kita. Jadi tinggal pilih aja mereka. Kita lihat satu-satu. Ya, kita masuk ke global lightening, bleaching satu kepala. Nah, otomatis global bleaching ini kita menggunakan produknya itu untuk bleachingnya itu dengan Multitech Blonde Studio. Yang ini yang masih yang lama ya, belum kita ganti. Jadi yang nomor 7 ataupun nomor 8 yang baru ataupun yang lama. Ya, dengan oksidannya bisa 6%, bisa 9%, tergantung dari kondisi rambut. Nah, setelah kita pembleachingannya ini, maksimum waktunya 1 kali bleaching itu 50 menit. Ya, tapi setelah selesai 50 menit, kalau undercoatnya sudah tercapai, bisa kita aplikasikan dengan warna diary chest atau dialet ataupun inoa nantinya. Ya, kalau pakai dialet dengan diary chest waktunya 20 menit, tapi kalau pakai inoa atau tetap pakai Magic Essence waktunya 35 menit di akar. Ya, step by stepnya seperti biasa, aplikasikan di batang rambut dulu ya, dari batang rambut sampai ke ujung dulu, jadi jangan kenain kulit kepala untuk proses full bleaching satu kepala ya. Jadi kita sisakan 2 cm dari kulit kepala. Terus setelah selesai aplikasi ini ya, sudah selesai aplikasi ini, baru kita aplikasikan di bagian akarnya. Ya, baru bagian akarnya. Otomatis bagian akar kalian harus menggunakan oksidan yang 6%.
Ya, tidak disarankan bagian kena akar kalian menggunakan oksidan yang 9%, apalagi 12%. Proses waktu 50 menit. Di sini dikasih tip ya, pastikan produk yang kalian aplikasikan cukup memadai. Ya, cukup memadai, aplikasi memadai dan cukup. Jadi tidak terlampau banyak, tidak terlampau sedikit juga. Jadi harus benar-benar merata produknya. Oke, dari kita bleaching satu kepala ada pertanyaan? Ya, jadi untuk satu kepala ini kurasa nggak ribet ya, cuma lama aja pengerjaannya. Jadi smartphone ini kita ganti dengan metal DX, terus setelah kita bilas bersih, barulah kita aplikasikan warna sesuai dengan warna target tadi, dengan warna blonde di level berapa. Habis itu kita bilas lagi, setelah itu baru kita sampo, ya kita sampo dan kita sarankan kasih conditioner. Tapi sekarang kan kita semuanya pakai semuanya metal DX ya. Untuk warna blonde secara satu kepala ada pertanyaan? Posisi rambut itu sudah kayak kelunturan habis bleaching. Cuma dia pengen warna rambutnya itu warna as blonde. Itu kira-kira di kode berapa Mas ya yang lebih pas gitu ke rambutnya? Nah, bekas warna bleachingnya udah di level berapa Mbak? Ya itu di level 8. Level 8. Nah, Ya. kalau dia mau as blonde itu kan berarti kita di level 9 loh Mbak. Oh gitu ya Mas ya. Harus dinaikin juga. Jadi kalau kita di level 8 kita masukin ada pantulan as blondenya, ya, ya as blonde itu kan bisa 8.11 atau 901, 801 atau 912 tergantung dari undercoatnya. Nah, jadi kalau misalnya masih di level 8 kita aplikasikan misalnya 8.11, dia nggak jadi as blonde. Ya, jadi dapat blondonya, dapat asnya, tapi ada pantulan matte-nya, ada pantulan kehijaunya. Sebab kan kuning ketemu biru jadi hijau. Nah, jadi kalau memang mau dapat as blonde banget, ya bisa kita naikin satu level dulu lagi. Ya, nah ini tergantung dari konsumen kalian. Apakah dia Berarti mau? itu ada di untuk bleaching satu tingkat lagi gitu ya Mas ya maksudnya? Iya, betul. Jadi kalau untuk aplikasi warnanya bisa pilih aja. Bisa pakai 8.11 atau 8.10 ataupun 8.12 ya. Terus ataupun mau kita naikin lagi satu level 912 atau 902. Banyak Mbak produknya, tergantung dari aturnya. Oke. Thank you. Bleaching satu kepala, jadi kalian harus tahu ya. Jadi perpatingannya untuk naruh bleaching itu settingnya harus tipis.